Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita nantikan syafaatnya, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Canata Lavanya Leticia Zulkarnain atau biasa dipanggil Vanya. Saya kelas 3. Saya usia 8 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaya Kawajen. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-temanku semua, saat ini kita baru saja memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia terbaik sepanjang sejarah terakhir. Manusia mampu menjadi pelita cahaya bagi kehidupan yang gelap gulita. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah banyak mengenal tokoh dunia ataupun ada artis yang menjadi idola kita, maka apakah kita sudah mengenal Nabi Muhammad SAW? Untuk itulah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit mengkaji bersama tentang pentingnya mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo disimak baik-baik ya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Pada tahun 1978, ada seorang peneliti terkenal dari Amerika bernama Michael Hart membuat buku terkenal dengan judul 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Dan dari peringkat 1 sampai dengan 100 di buku tersebut menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 di antara 100 tokoh lainnya. Selain itu, ada banyak tokoh dunia yang begitu kagum-kagum dengan kehidupan yang diukir oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang tokoh besar dari India yang bernama Mahatma Gandhi pernah mengatakan, "Pernah saya bertanya-tanya, siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia? Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya, tapi ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad, serta pengabdian luar biasa kepada teman
keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya. Apabila banyak tokoh besar dunia mengagumi sekaligus mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui buku sejarah beliau, maka kita semua sebagai umat Islam haruslah lebih mengenal beliau, karena dengan mengenal beliau melalui sejarah, maka kita akan kagum-kagum dan sekaligus bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sementara terdapat potongan ayat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, yang artinya, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Setidaknya ada 5 alasan mengapa setiap muslim harus mengetahui kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama, perintah untuk iman kepada Rasulullah diterangkan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 8. Keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan pengetahuan seorang hamba terlebih dahulu tentang sosok yang diimani. Kedua, perintah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan peneladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalil kecintaan kepada Allah, dan seseorang tidak dapat meneladani Rasulullah tanpa mengetahui perkataannya, perilakunya, dan akhlak mulianya. Ketiga, seseorang yang meneladani keagungan sifat-sifat Rasulullah dan kepribadiannya yang mulia, niscaya akan tergambar sosoknya di dalam hati, hingga kemudian terbayang dengan jelas seakan-akan melihatnya. Keempat, pembacaan riwayat hidup Rasulullah dan mendengarkan sifat-sifatnya dapat menghidupkan hati, membangkitkan jiwa, dan menambah kerinduan bagi para pencintanya. Untuk itu, marilah kita lebih mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembacaan sejarah beliau. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim haruslah mengenal Nabi Muhammad
untuk kemudian bisa kita jadi suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semua bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Amin. Oh ya, bila mana ingin melihat materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat di channel YouTube saya ya. Syanata lafanya. Akhirul kalam. Wal afu minkum. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.